hati-hati. Kepalanya. Iya. Biarkan. Aduh, supir mana nih supir? Astaga, nggak diangkat. Aduh, nggak diangkat lagi. Astaga, nggak diangkat juga. Ini pada kemana sih? Nyonya, supir teh pada keluar makan. Astaga, barengan juga sama security. Iya, Nyonya, Aduh, kok barengan? Iya, Terus udah, gimana ini yang bawa mobil siapa? Udah aku aja nyetir. Ayo. Ayo. Mau ngapain kamu? Gak usah ikut kamu. Minggir. Bu, saya mohon, Bu, biarkan saya ikut, Bu, saya mohon. Saya bilang nggak usah ikut. Kok kamu masih aja maksa? Minggir kamu, aku nggak ikut. Udah. Ayo. Udah cepetan kamu ikut. Astaga, biarkan dia nggak usah ikut. Biarin aja dia naik, ikut. Kamu nggak suruh dia ikut. Masuk. Astaga, biarkan gimana sih? Udah, cepet nggak ada waktu. Kamu tuh ribut. Nyonya, masuk. Oh, kasihan, Nyonya. Ayo biarkan cepetan, ini gimana Dimasnya? Iya, hati-hati ya, Bu. Iya, titip Larissa ya. Iya, Bu, ya, Bu. sayang. Rempong banget lagi nih. Hati-hati, Bu. Ayo, cepet. Mobilnya dilarang parkir di sini, Mbak. Kalau mau parkir, silakan di belakang gedung. Aduh, Pak, saya kan harus nemenin suami saya. Tetap tidak bisa, Mbak, karena bisa mengganggu kenyamanan pasien yang lain. Tolong hargai peraturan di sini. Ya udah, Bianca kamu pindahin aja dulu mobilnya parkirin. Nanti biar Dimas mama yang jagain, ya. Yaudah, Aisyah aku tutup masih ya. Mas, hati-hati. Aduh, ayo. Ayo mas, cepet mas. Kasihan, tolongin anak saya. Ayo. Ayo cepet mas. Saya takut anak saya kenapa ini. Udah di atas, kamu minggir. Ganggu aja kamu tuh, awas minggir. Tolong ya, tolong banget. Maaf ya, Bu, silakan tunggu di sini saja. Ingat, kalau terjadi apa-apa sama anak saya, kamu yang harus tanggung akibatnya. Paham? Mas, Lagi ditanya sama dokter. Ya halo? Hah? Kok bisa? Ada apa? Dimas masuk rumah sakit? Hah? Masuk rumah sakit gara-gara makan makanan yang ada kepitingnya terus bikin alergi? Bentar. Kamu ngomong pelan-pelan. Gimana? Kok bisa itu terjadi? Gimana sih? Iya, jadi tadi itu Aisyah gak sengaja dia bikin bakwan, tapi ternyata isinya kepiting dan itu dimakan sama Mas Dimas. Karena dia nggak tahu kalau bakwannya isinya kepiting dan sampai-sampai dia sesak napas terus dia pingsan. Dasar perempuan pembawa sial begini nih. Ya udah Mama bisa nggak temenin kita di sini? Bisa ya? Mama Papa, iya sayang. Mama Papa sih akan datang untuk temenin kamu. Ya udah, Mama sama Papa siap-siap. Kamu hati-hati juga di sana ya sayang ya, oke? Iya Ma. Iya Pak. Bianca. Mbak, aku minta maaf ya Mbak. Aku benar-benar minta maaf, aku nggak sengaja Mbak. Aku nggak tahu kalau Mas Dimas punya alergi. Maaf Mbak. Makanya, lain kali jangan sok tahu kalau kamu nggak tahu apa-apa.
Dimas itu punya pembantu banyak ya. Dan salah satu di antara mereka pinter banget masak. Dan masakannya lebih enak dibanding kamu. Dan tahu diri dong, di rumah itu ada istri sahnya Dimas, Bianca. Istri sahnya Dimas yang lebih tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikasih buat ke suaminya. Lihat nih, akibat kamu sok-sokan baik bikin masakan buat Dimas. Akibatnya lihat. Malah bikin jadi bencana. Ibu, saya bawakan ibu kepiting. Pak Dimasnya suka sekali sama kepiting ibu. Biasanya teh kepitingnya dibuat bakwan. Bakwan kepiting gitu. Aku baru ingat. Kan tadi justru Bi Titin yang kasih kepiting itu dan kasih aku ide untuk bikin bakwan kepiting. Bu, sebenarnya Sebenarnya what? Kamu mau cari-cari alasan ya? Kamu mau tidak mengakui kesalahan fatal yang udah kamu buat ini? Emang dasar kamu ya? Otak kamu juga otak kriminal. enggak gitu Bu, tapi sebenarnya Astaga, kamu nggak lihat kipas saya udah kenceng gini, saya lagi emosi tinggi. Udah dong, Ma, nanti enak dilihat orang. Biarin. Dan satu lagi kamu denger ya, saya nggak bisa mikir otak kamu apa ya sampai kamu kok bisa-bisanya setuju untuk dinikahin sama Dimas. Laki-laki di dunia ini banyak, tau nggak? Kenapa kamu malah ngerebut suami orang? Hah? Nyebelin banget kamu tuh. Udah dong, Ma. Kayak nanti orang nanti berisik. Biarin aja biar semuanya pada tahu kalau dia ini Maaf ya Bu, tolong jangan berisik karena akan mengganggu pasien. Yesus, maaf ya. kalau kita sih aja boleh kan? Astaga, kamu nggak dengar omongan sesat tadi, nggak boleh ngomong kecuali kipas. Udah, bikin dia kesal. Bu, Mbak, udah waktunya sholat. Saya izin ke musola dulu ya untuk sholat. Ada yang mau barengan nggak? Ngajak gimana? Siapa yang mau barengan sama kamu? Aku ikut. Lihat kan? Ayo, Aisyah. Aku sholat dulu ya, Ma. OMG, ngapain juga sih? Dia sholat kan bisa sholat sendiri, nggak usah barengan sama pelakon itu juga kali. Jadi kamu benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas itu alergi sama kepiting? Enggak, Mbak. Justru aku nggak tahu apa-apa soal Mas Dimas. Yang aku tahu, dia orang baik yang udah nolongin aku. Ma, bahkan belum ada seminggu loh dia tinggal di rumah Dimas. Kok bisa-bisanya dibikin masalah seperti itu ya? Papa jadi curiga deh. Jangan-jangan Aisyah ini selain ingin mencelakai Bianca juga ingin mencelakai Dimas. Bisa jadi juga sih, Pak, pikiran kamu. Iya kan? Makanya Papa nggak habis pikir. Ternyata Dimas itu betul bodoh ya. Bisa-bisa tertipu sama perempuan seperti Aisyah. Dan sekarang Papa makin yakin. Sikap lugunya Aisyah itu sengaja dia tampilkan untuk menutupi semua perilaku buruknya. Iya kan? Masuk akal. Iya sih. Aku setuju sama kamu. Ya, kamu udah siap belum? Udah, Ayo, aku udah selesai. Yuk kita berangkat kan? Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kesembuhan untuk suami hamba ya Allah. Maafkan hamba
bagi seorang istri hamba lalai yang membuat suami hamba menderita, ya Allah. Dia berdoa sampai nangis buat Mas Dimas. Apa artinya Aisyah benar-benar jatuh cinta sama Mas Dimas? Tapi kalau ngelihat dia seperti ini, hati aku kok justru malah makin gak rela ya ngeliat Mas Dimas dekat sama dia. Mbak Bianca, Mbak nggak sholat. Enggak. Soalnya aku nggak biasa sholat. Tadi tuh aku mau ikut ke sini karena aku malas aja lihat mama marah-marah. Lalu risik di rumah sakit. Udah, aku udah selesai, Mbak. Bu Siska, Pak Irwan. Mana Bian? Bianca lagi diajak sholat sama si Tuh. Kok mau Bianca? Itulah Bu Siska, Pak Irwan. Saya nggak habis pikir dengan jalan pikirannya si Bianca. Kok dia maunya diajak? Bianca kan istri saya, istri pertama, harusnya dia tegas dong sama madunya. Dan yang saya nggak habis pikir, kenapa juga istri kedua itu disebut madu? Padahal dia itu kan nggak ada manis-manisnya, yang ada malah bikin hidup jadi pahit. Jadi seharusnya disebutnya racun. Saya juga habis pikir. Memang nggak tahu diri itu. Itu mereka. Wah, Bian? Mama. Sayang. Dia udah datang. Iya. Luan, Bu Siska. Kamu itu ya, sudah bikin mantu saya kolep. Baru berapa hari nikah, bikin bencana kayak. Maafin saya, Pak. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas punya anak lagi. Kamu sudah merusak hidup putri saya. Dan sudah bikin sengsara dan kolep mantu saya. Sekarang yang keluar dari mulut kamu cuma kata maaf. Pokoknya. Papa, sabar Papa. Keluarga Pak Dimas? Iya dok. Gimana sama Sasa? Kondisi Pak Dimas sudah membaik. Hanya tinggal menunggu sampai beliau siuman. Setelah itu, beliau bisa dipindahkan ke ruang rawat. Jadi sekarang, Bapak Ibu ke ruang administrasi untuk menanyakan kamar yang tersedia. Baik dok. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih ya dok. Alhamdulillah. Jadi maksud dokter, Mas Dimas harus dirawat di sini, nginep di sini gitu dok? Iya. Tapi nggak lama kok. Cuma 1 hari. Sampai kondisinya pulih. Baik, kalau begitu saya permisi. Iya dok, makasih. Iya. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi lain kali lebih baik kamu tutup mulut. Gak usah berkomentar layaknya keluarga. Paham? Maaf, Bu. Dan ingat satu lagi ya. Kali ini kamu beruntung ya. Dimas anak saya selamat. Tapi sekali lagi kamu bikin dia celaka. Ya
udah aku urus administrasi dulu ya, Ma. Iya, Mbak Hits, kamu tuh nggak denger apa yang saya omongin dari tadi. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi nggak usah ikut campur, nggak usah ikut ngurusin. Saya ngerti banget maksudnya Ibu. Mungkin Ibu nggak anggap saya keluarga. Gimana pun juga Mas Dimas itu suami saya. Jadi saya mau ikut urus bareng sama Mbak Bianca. Permisi, Bu. Ini. Awas kamu ya. Kalau balik sedikit, pas kamu bolak-balik sampai habis. Buat lo Pak Dimas. Iya, Istri Pak Dimas yang mana? saya. Maaf, Mbak. Saya, Sus. Jadi gimana suami saya udah bisa dapat kamar? Maaf Bu, kamar VVIP yang Ibu pesan sudah penuh. Kalau Ibu berkenan, kami akan menyiapkan kamar VIP. Ya udah boleh deh, Sus, apa aja yang penting cepet. Dimas, Syukurlah. Kamu sudah siuman, Dimas. Dimas, beruntung banget kamu udah sadar. Untung aja Bianca istri kamu tuh sigap nolong kamu. Sampai-sampai Bianca itu nyetir bawa kamu ke rumah sakit saking cemasnya. Dan menurut Mama memang seharusnya sebagai seorang istri seperti itu. Jadi penolong buat suaminya, bikin adem, kayak kipas. Nggak kayak si perempuan kampung itu. Udah pelakor, bikin suasana jadi panas. Tambah lagi, bikin celaka suaminya. Ih, kesel banget ya Mama sama dia. Aisyah di mana? Kamu apa-apaan sih Dimas? Kok nanyain Aisyah? Jelas-jelas Aisyah udah bikin kamu celaka. Aisyah kan istri aku juga, mah. Aku mau Aisyah ada di sini. Dimas, dia itu istri kamu, tapi istri kedua kamu. Di depan kamu ada Bianca, kenapa kamu terus tanyain Aisyah? Bianca dan Aisyah, dua-duanya istri aku, Pak. Misalnya Bianca juga gak ada di sini, aku pasti akan melakukan hal yang sama, menanyakan dia. Dimas, kamu itu kenapa sih? Kalau kamu mau tanya, tanya soal Bianca, bukan Aisyah. Jadi laki tuh jangan bodoh, ngerti kamu? Bianca, tolong jawab. Aisyah ada di mana? Dia lagi nunggu di luar. Aku minta tolong, kamu panggilin Aisyah ya. Dimas, kamu udah gila ya? Kamu suruh Bianca untuk manggil Aisyah. Kamu sadar gak sih? Yang kamu lakukan itu sudah merendahkan harga dirinya Bianca, tahu? Aku cuma minta tolong sama Bianca untuk panggilin Aisyah, Pak. Di mana rendahnya? Tapi kenapa harus aku sih, Mas? Sekarang ini aku gak bisa panggilin Aisyah ke sana. Aku minta tolong sama kamu ya, Bianca. Aku yakin kamu adalah istri terbaik. Kamu selalu menerima keputusan aku. Papa larang kamu lakukan ini, Bianca. Bianca, aku mohon.
Maaf ya, Pak. Bianca harus nurut sama suami Bianca. Terima kasih, Bianca. Jadi, Mas. Betul-betul manusia nggak punya hati kamu. Bukan saya menghargai anak saya. Sudah habisi kamu dari teman. Pak Irwan sabar ya. Dimas seperti ini, mungkin karena dia belum sadar betul. Tolong dimaklumin ya Pak Irwan ya. Tarik nafas Pak Irwan biar tenang. Tenang Pak Irwan. Ayo masuk. Mbak Bianca. Aku tahu. Aku ngerti perasaan Mbak Bianca. Maafin aku Mbak udah bikin situasi seperti ini. Wow, kalau tahu diri sih harusnya udah pulang dari tadi ya, gak usah nungguin. Oh, atau jangan-jangan nunggu dipanggil ya? Bianca. Karissa tahu aku sakit. Tahu, Mas. Tadi dia lihat kamu pingsan. Tapi aku udah jelasin ke dia kok. Apa sebaiknya kamu pulang ke rumah aja, Bianca. Kamu jaga dan hibur Karissa. Biar Aisyah di sini jagain aku. Masa aku suruh pulang sih? Di rumah kan ada suster yang jagain Karissa. Lagu juga aku gak bisa ninggalin kamu di sini sendirian. Kamu kan masih sakit kayak gini. Dimas, apa yang dibilang Bianca itu betul. Di rumah ada suster dan ada pembantu. Ya, jadi tenang aja, Bianca aja. Ya. Enggak, biar Aisyah yang jagain aku. Bilang aja kamu mau berduaan sama istri muda kamu, ya kan? Kalau kamu sengaja menyingkirkan Bianca dari sini. Enggak begitu, Pak.